wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para jamaah sekalian, Majelis Taklim malam Sabtu Yayasan Wafiz Al-Amin Center yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan guru kita Al-Mukarram wal Mahbub Bapak Kiai Haji Jamalul Lail Said LC. Kita doakan juga beliau biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, ilmunya terus bermanfaat, dan kita yang diberikan ilmunya mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin sekalian, marilah sama-sama kita buka majelis kita ini dengan kita membaca surah Ummul Quran, suratul Fatihah. Kita niatkan agar kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah di dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama ya. Senantiasa Allah jadikan ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, dan kita minta kepada Allah agar kita diberikan istiqomah, agar kita mati tercatat orang-orang yang mati husnul khatimah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, mari sama-sama kita kirimi untuk donatur malam ini ya, yang biasa setiap pekannya, setiap bulannya maksud saya memberikan bakso ya, keluarga besar Ibu Sri dari Musola Salman Al Farisi. Malam ini kata beliau, kira-kira bapak-bapak bosan gak kata dikasih bakso? Makanya sama beliau ditukar guru, soto ya soto, iya soto juga boleh gitu-gitu ya. Dia takut bosan deh bapak-bapak, takut bosan deh ya. Nanti tinggal nyaplok doang bosan Pak ya. Ketemu sebulan sekali ya. Diganti sama soto, ntar makanya dikasih soto ya. Jangan pulang dulu ya. Biar yang memberikan donasi Allah ganti dari Adi Soleh biasa. Jadi Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik, Allah berkahi dan segala hajatnya Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Termasuk juga ini dari Bapak Soleh ya. Kita doain juga biar Allah kasih kemudahan rencana mau berangkat umrohnya ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu
wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak hadirin sekalian, nanti setelah pengajian akan saya sampaikan beberapa pengumuman ya, terutama laporan donasi yang untuk Palestina. Ini sebelum saya berangkat pengennya sudah saya serahin semua ke Basnas Pusat ya, selaku distributor yang akan menyampaikan donasi itu. Dan hari ini sudah sampai angka 17.357.000. Alhamdulillah. Tadi saya khutbah di Nur Saadah, saya kecrek lagi tuh. Dapat 600 berapa belum saya catat itu. 18 juta ya. Jadi setiap ratib oleh Muktasafar kalian yang ngecrek ya. Karena itu supaya angkanya sampai 25 juta nih ya. Dikit lagi Pak, ayo. Ya. Berarti kan tinggal berapa lagi tuh? Tinggal 7 juta lagi ya. Ayo. Biar enak nyetornya ke sono ke Basnas gedean dikit gitu ya. Nanti kan saya serahkan, nanti saya sampaikan lah ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita dengarkan pelajaran-pelajaran kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin a'zamil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita hormati guru kita bersama Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin LC matta'anallah bituli hayati. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat, rahmat dan segala keberkahan atas tentu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau
diberi kelancaran membawa jamaah umroh yang insya Allah berangkat malam hari ini ba'da sholat subuh, dan sebelum subuh udah kumpul di Yayasan Al-Wafi Center, dan ba'da subuh langsung berangkat ke bandara dalam rangka keberangkatan umroh ke Tanah Suci. Malam ini, pagi ini berarti. Kita doakan mudah-mudahan sekali lagi ya, Kiai Nur Anwar Amin diberikan sehat. Semua jamaah umroh yang akan berangkat juga diberikan sehat, kelancaran, keselamatan, dan kembali ke tanah air membawa umroh yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang saya hormati, para sesepuh, para orang tua, mudah-mudahan juga kita pada malam hari ini senantiasa diberikan sehat, dilimpah curahkan nikmat, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita semua diberikan gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga doa yang ketiga, dengan Fatihah ini kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, di Gaza, Masjidil Aqsa, mudah-mudahan yang masih berada di sana diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berjuang semata-mata menggapai ridha Allah dan karena Allah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah wafat, kita doakan wafatnya dalam keadaan syahid atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau punya rezeki memberikan donasi, dan alhamdulillah sudah dikumpulkan oleh guru kita Kiai Nur Anwar, nanti disetorkan kepada Basnas. Ini sesuatu yang sangat bagus. Dan di Bekasi juga akan ada penggalangan dana lagi pada Ahad pagi pas CFD ya, Car Free Day di mana tuh, Islamic Center. Nah. Baik, kita buka terlebih dahulu ta'lim ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Man ahana, siapa yang meremehkan, siapa yang mengecilkan, khamsatan yang 5, khasira, dia akan rugi, khamsatan dengan yang 5. Man istakhaffa bil ulama'i khasirad dina. Siapa yang meremehkan para ulama, maka dia akan rugi agamanya. Nah, makanya agama itu tentu ada pintunya. Pintunya adalah para ulama, para asatidzah. Al-ulama warathatul anbiya. Yang selanjutnya, wa man istakhaffa bil umara khasira ad-dunya. Siapa yang mengecilkan para pejabat atau tidak mengindahkan para pejabat, khasira ad-dunya, dia akan rugi dunianya. Nggak dapat proyek. Ya, nggak dapat proyek. Nggak deketin para pejabat, nggak dapat apa-apa, nggak dapat proyek. Maksudnya dunia. Ya, ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani hadis ini, li'annahum alladzina yurattibuna umur dunya. Karena memang pejabat itu alladzina yurattibuna, orang-orang yang memegang kendali, orang-orang yang menertibkan, maksudnya memegang kendali
umur dunia, untuk urusan dunia. Ya. Yang ketiga, wa man istakhaffa bil jirani khasiral manafi'a. Siapa yang meremehkan tetangganya, dia akan rugi, tidak mendapatkan manfaat. Karena bagaimanapun tetangga itu punya manfaat bagi kita begitu luar biasa. Makanya ada hadis Rasulullah SAW lagi, riwayat Imam Muslim, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman Allah, seorang hamba tidak sempurna imannya sampai dia ridho, cinta sama tetangganya apa yang dia suka terhadap dirinya sendiri. Itu fadilah menghormati tetangga. Wa man istakhaffa bil aqribai minal arhami khasiral mawaddata. Siapa yang meremehkan kerabatnya sendiri, maka dia akan rugi, enggak mendapatkan mawaddah, kecintaan dari para saudaranya. Saudaranya dicuekin, nah saudaranya juga jadi jauh, jadi nggak dapatkan kecintaan. Nah ini harus diperhatikan. Jadi tetangga ya keluarga ya agama ya ulama harus diperhatikan. Wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyati. Siapa yang meremehkan keluarganya, di sini dijelaskan keluarga ini maksudnya ai zaujati, istrinya. Khasira, dia akan rugi tibal ma'isyah, nggak dapetin tibal ma'isyah, kehidupan yang baik nggak dapat. Jadi keluarga ya anak ya istri juga wajib diperhatikan. Jadi semua harus diperhatikan. Itulah ajaran dari Rasulullah SAW. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman terhadap umatku, yuhibbuna khamsan, mereka akan cinta kepada yang 5, wa yansawna khamsan, dan mereka akan lupa kepada yang 5. Cinta kepada yang 5, lupa kepada yang 5. 1, yuhibbuna dunya, cintanya mereka sama dunia. Nah, ini zamannya udah datang apa belum nih? Udah ya? Nah, yuhibbuna dunya, cintanya mereka sama dunia. Wa yansawna al-uqba, lupa sama akhirat. Uqba itu maksudnya akhirat. Cinta dunia, lupa akhirat. Ini nggak ada kaitan dengan usia sebenarnya. Walaupun udah tua, kalau emang ibadahnya males, kata orang kali abang gelajis. Kalau Jung Harapan sama? Sama. Ya, kan harusnya udah tua kan ingatnya ke sono. Tapi kalau emang udah, nah itu, nah lo bagaimana? Ya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, wa yuhibbuna ad-duwara wa yansawna al-qubura. Sukanya ad-duwara maksudnya dia rumahnya pengen bangunannya cakep-cakep, ya. Yastaghiluna zinataha, banyak. Berarti bini kudu banyak juga. Rumah banyak. Ya Allah, pengennya megah.
Tapi rumah yang abadi, kuburan lupa. Ya, sukanya bikin megah rumah yang di dunia, lupa sama rumah yang nanti dia bakal ke sana, itu kuburan. Nah, jangan sampai. Ya, pondok abadi itu namanya udah kuburan. Wa yuhibbuna al-mala ay yashtaghiluna bi jam'ihi wa yansawna al-hisaba ay yaghfuluna an hisabillahi ta'ala iyyahum. Suka pada harta, lupa bahwa harta itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Kalian memang dilalaikan, kata Allah. Takatsur, saling menumpuk-numpuk harta. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul makabir, sampai kita masuk ke dalam kubur. Baru dah. Kenapa emang? Lah udah mati. Lah kalau udah mati kemudian dikitikin bangun, bandar gua mana? Lah kabur semua orang. Ya Allah, suka ngumpulin harta, lupa pada hisab yang nanti semuanya akan dicek, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu pasti akan semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbuna al-'iyala ay ahlal bait. Cinta kepada keluarga, bukan enggak boleh. Orang cinta sama anak boleh enggak? Boleh. Cinta sama saudara boleh enggak? Boleh, kudu. Tapi jangan sampai itu melalaikan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai, ya. Jangan sampai. Wa yansawna al-hura. Lupa bahwasanya keluarga yang dia tinggalin, misalnya itu bini, bakal diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan bini yang enggak ada lagi tandingannya. Apa itu? Al-hurul 'ain. Wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Quran kita baca. Kalau baca surah Al-Waqi'ah, Al-hurul 'ain artinya bidadari. Bidadari itu digambarkan dalam satu kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Ada kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Itu yang namanya bidadari, kecantikannya mala ainun ra'at. Enggak pernah ada mata manusia memandang. Kenapa? Disimpan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bilang, itu kemarin gua ketemu wadon. Wah, ilah, bidadari, bukan goroh itu. Fotokopinya. Nah, kenapa? Mala ainun ra'at, kagak pernah dipandang oleh kedua mata manusia, wala udhunun sami'at, dan enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah. Kalau kedengaran, kemarin di kampung anu atau di mana ada tuh orang cakep banget. Itu jangan-jangan bidadari turun dari langit lah, bukan dari sawah kali. Ya, enggak ada. Bahkan wala khatara ala qalbi basharin. Enggak pernah terlintas di hati manusia. Kalau yang terlintas itu katanya bidadari, bukan bidadari, bukan. Bidadari itu enggak bisa kita bayangkan. Nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang ditinggalkan oleh misalnya laki-laki, kalau dia baik pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanpa ada keraguan lagi. Wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Orang begitu mencintai dirinya sendiri tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nafsunya, keinginannya diturutin sama dia. Gue pengen makan ini, besok mana yang makanan enak, nggak pernah gue lewatin. Wah, ini gitu. Makanan apa, restoran apa, rumah makan apa yang belum pernah gue sabak, kata itu. Dengan bangganya.
Mana? Apalagi di Bekasi, apalagi di Ujung Harapan. Mana? Nggak ada yang nggak pernah gua datengin. Datengin doang. Lewat. Masya Allah. Nabi bilang kalau ada yang seperti itu, hum minni bura'u. Mereka itu dariku akan terbebas. Artinya Nabi SAW sudah melepaskan tanggung jawab beliau, mengingatkan umatnya. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Wa ana minhum bariun, dan wa ana saya minhum dari mereka orang yang lupa itu bari, aku bebas. Jadi jangan sampai kemudian Rasulullah SAW tidak bisa melihat kita dalam kondisi yang bahagia ketika nanti di akhirat. Kita ngaku-ngaku sejuta kali umat Nabi Muhammad SAW, tapi nggak ada tandanya. Karena setiap umat Nabi Muhammad SAW itu dikasih tanda, ada tandanya. Jadi nggak perlu Nabi kemudian kalau bahasa sekarang namanya apa? Cawe-cawe apa betul namanya? Walau mana umatku nggak perlu begitu. Setiap kita sudah dikasih tanda pengenal, chip masing-masing. Dan itu kita lakukan di dunia. Contohnya apa? Wudu. Contohnya hadir majelis ilmu. Itu tanda-tanda pengenal yang nanti kita bawa sampai hari kiamat. Banyak bersolawat, banyak bersedekah, berinfak. Nah, itu tanda-tanda kebaikan yang jadi tanda pengenal kita nanti di akhirat kelak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidaklah Allah memberikan kepada seseorang yang 5, pasti Allah sudah sediakan yang 5. Dia ngamalin yang 5 yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah sediakan yang 5. Satu, la yu'tihi asy-syukra illa waqad a'adda lahu ziyadata. Tidaklah Allah memberikan seseorang itu rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu akan disediakan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen tambahan nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang sekarang ada disyukuri. Nikmat itu nggak cuma yang kelihatan. Seringkali kita itu melihat sesuatu itu yang kelihatan. Duit misalnya, harta kata orang Bekasi, banda misalnya. Ada nikmat yang nggak kelihatan. Nikmat bisa buang angin, kan kelihatannya jelek. Lah orang kebauan. Kenapa? Nggak kedengeran. Tapi itu sesuatu yang sangat luar biasa nikmat itu. Makanya orang kalau beranak kata orang Bekasi, nah atau operasi itu disuruh buang angin. Kita aja nih, kita 1 kali 24 jam nggak bisa buang angin, kira-kira gimana? Perut meledak kembung, besok langsung dibawa ke rumah sakit. Maka apapun nikmat Allah jangan sampai kita kecilin. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Bisa tidur, alhamdulillah. Makan, ya, yang sekarang dapat tahu tempe, alhamdulillah. Jangan dimarahin bini kita. Lu bagaimana lu? Begini lu makan begini doang. Lah kata bini, lalu kagak nyari belanja, kagak kasih belanja. Bagaimana mau makan yang enak-enak? Ya. Harusnya bersyukur, nyalo nih makan ginian ya. Iya be, ya alhamdulillah. Besok dah kita beli bandeng yang gede di mana kek? Ya, doain ya nyari duit dapat gitu. Enak deh ngomongnya gitu.
Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa la yu'tihi ad-du'a illa wa qad a'adda lahu al-istijabah. Orang yang tukang dan senang ama doa dan berdoa, Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi dia pintu ijabah. Dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kudu seneng ama berdoa dan ama doa. Baik diri sendiri atau yang doa itu orang lain. Misalnya imam, kalau sholat berjamaah, kita aminin. Kan nggak mungkin doanya jelek, pasti bagus. Aminin aja, mau kita paham mau kagak doanya. Amin. Amin aja udah. Pokoknya amin. Amin doa. Amin itu juga ya nggak apa-apa. Ya, kalau memperbanyak doa dan senang orang itu sama doa, Allah pasti sediakan pintu ijabah, pintu qabul pasti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah silah, senjatanya orang mukmin. Doa itu adalah inti, saripati. Ibadah itu adalah doa. Karena sholat aja, sholat itu secara bahasa emang doa. Sholat itu secara bahasa apa? Artinya doa. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Secara syariat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslimi. Aqwal, af'al, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan. Nah, di antara ucapan-ucapan yang kita baca dalam sholat kan juga doa. Banyak doa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa itu. Jadi banyak. Isi sholat yang kita ucapkan itu adalah doa. Jadi senanglah kita kepada doa dan senanglah kita berdoa dan senanglah kita mengaminkan doa agar semua doa kita, permintaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti doa itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Doa kalian minta sama Allah. Pasti kata Allah, firman Allah, astajib lakum, aku kabulkan pasti itu. Cuman jangan terburu-buru. Pengennya langsung minta langsung diangsrongin. Jangan minta kayak begitu. Maksa banget sama Allah. Ya. Yang penting kita yakin doa itu dikabulkan oleh Allah. Kapannya Allah yang maha tahu terbaik buat hambanya. Kapannya, ama apanya, ama di mananya. Itu Allah yang maha tahu. Boleh jadi kalau kapannya itu sekarang, itu jelek buat kita. Lupa udah sama Allah. Boleh jadi apanya itu yang tahu Allah. Kalau kita yang minta apanya dikasih itu yang kita minta mungkin nggak maslahat buat kita. Kita mintanya A dikasihnya B sama Allah. Allah yang maha tahu. Yang paling baik ternyata buat kita B. Di mananya? Nah, kita dikasih sama Allah. Apakah kita pengennya di Bekasi? Tahu-tahu kita dikasihnya di Bandung. Karena boleh jadi yang di Bandung itu yang terbaik bagi Allah. Itu untuk banyak hal. Banyak hal. Contohnya paling gampang, kita ini semua kan rata udah pada nikah. Bini kita kan gak semuanya orang di mana kita pengen. Ada yang bininya ya orang sini sendiri. Ada yang orang Kerawang, ada yang Subang, ada yang Cirebon. Bahkan ada yang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ada yang luar negeri malah. Ya padahal kita nggak kepikiran.
pasangan kita, bini kita kayaknya orang ini, orang itu. Nah, itu artinya apa? Di mananya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Tapi yang terpenting itu yang terbaik buat kita. Kita nunggu di rumah nggak dapat. Lagi nongkrong di warung ono dapat proyek, maksudnya berproyek. Ya, kita nggak tahu di mana yang terbaik. Kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik buat diri kita. Itu semuanya. Ada orang PNS ditempatkan jauh, PNS atau kerja perusahaan disuruh di pabrik mana jauh, Manokwari, Papua. Kan ada orang macam-macam. Ya, boleh jadi Allah pengen kasih rezeki dia pas adanya di Medan. Nah, itu ya. Allah yang Maha tahu. Yang penting kita doanya, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wala yu'tihi al-istighfara illa waqad a'adda lahu al-ghufrana. Dan tidaklah orang dikasih sama Allah senang pada istighfar, pasti Allah berikan dia ghufran, ampunan dan hal-hal yang terkait. Lah kita ini seringkali lupa sama istighfar. Lupa. Padahal istighfar itu kunci untuk banyak hal, termasuk rezeki. Nih contoh, di Quran tuh juz 29 ada surah namanya surah Nuh. Surah apa? Surah Nuh. Nabi Nuh itu suruh umatnya untuk istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hai umatku, mintalah kalian ampun, Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun. Apakah cukup kemudian diampuni sama Allah? Enggak. Kalau Allah mengampuni hamba itu ada embel-embelnya kalau kata orang kita. Pertama, Allah bilang, yursilis sama alaikum midrara. Allah kasih itu cucuran rahmat dari langit. Yang apa? Midrara. Midrara itu kalau kata kita orang Bekasi, broro, emang pas. Ya, banyak maksudnya. Midrara itu artinya melimpah. Merutum. Rezeki merutum, ya. Ya, dari langit kan nggak mesti hujan, ya. Karena kita bicara soal langit itu apa saja yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah bilang kalau kita diampuni sama Allah, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah berikan kita amwal. Harta enggak satu harta. Makanya kalau pengen banyak harta, istighfar. Boleh kita minta ampun sama Allah, tujuannya sifatnya duniawi, yang penting mintanya sama Allah. Yang penting mintanya sama Allah. Ini janji Allah. Wa yumdidkum bi amwal. Terus apa? Wa banin, anak. Makanya ya, salah satu cara biar punya anak itu banyak baca istighfar. Nah, salah satu ya. Kunci belum punya anak lama, pengen punya anak, baca istighfar. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Terus wa yaj'alkum jannatin wa yaj'alkum anhara. Dikasih kebun-kebun. Wah, ini siapa yang pengen hartanya, atau kata orang kita bandanya banyak, sawahnya ngablak-ngablak, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anhara. Dan kalau pengen itu air melimpah, ora kering-kering, maka perbanyaklah istighfar. Banyak di daerah-daerah selain Mekah ya. Selain Mekah ya. Yang daerah itu nggak pernah kekurangan air, padahal musim panas berkepanjangan. Karena penduduknya itu senang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab hadis Sunan Abi Daud disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Orang yang senantiasa istighfar kepada Allah, ja'alallahu, Allah jadikan buat dia min kulli dhikin, dari setiap kesempitan, makhraja, ada jalan ke luarnya, ada solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dia dari jalan yang tidak dia sangka. Demikian yang saya sampaikan karena ada pengumuman dari guru kita terkait dengan donasi tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ada yang bertanya. Ya, oh ya. Kunci rezekinya udah dikasih lagi tadi. Kita baca doa. Iya. Bisa bacanya mah artinya kagak ngerti. Enggak ngapa-ngapa. Ya, kita baca doa dah. Iya, enggak ngapa-ngapa. Enggak ngapa-ngapa. Yang kita yakini pasti itu isi doa Quran, isi doanya Rasulullah, isi doanya para ulama, enggak ada yang jelek. Udah gitu. Jadi kita baca, dan emang rata-rata dari kita kalau baca doa kan nggak ngerti emang artinya. Tapi kita yakin, yang kita baca itu pasti doa isinya cakep. Gitu. Bisa baca tapi artinya nggak ngapa-ngapa. Artinya nggak tahu, nggak ngapa-ngapa. Yang pasti itu doanya isinya cakep. Nah, kita yakin kepada Allah. Nggak mungkin doa dari Allah di Quran, nggak mungkin doa dari Rasulullah, nggak mungkin doa dari para ulama isinya jelek, nggak mungkin. Pasti isinya bagus semuanya. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Iya. Baik, terima kasih kepada guru kita. Nanti sekalian kita minta doa ini berkaitan dengan para donatur ya untuk Palestina yang sudah disampaikan kepada kita, dan tadi saya sampaikan kepada jemaah majelis taklim ya, bapak-bapak yang masih ingin berdonasi ya silakan sebelum kita setorkan ke Basnas Pusat. Ya, alhamdulillah kemarin ada satu jamaah umroh kita Pak, dia nabung rajin nabungnya gitu, kadang 2 juta, kadang 5 juta. Udah lama nonton datang, katanya aki-aki kemana ya, dari Pulau Timah, tabungannya udah ada 10 juta. Kemarin dia datang, yang pertama kata dia, guru itu saya ambil ya 6 jutanya buat Palestina karena saya kagak bisa tidur ngeliatin itu berita begitu tuh. Allahumma sholli ala saya kagak bisa tidur, nggak bisa tidur, nggak bisa makan katanya. Waduh, luar biasa. Saya di sini makan, saya di sini nyenyak, di sana tapi kagak. Ada yang 6 juta untuk Palestina, yang 4 jutanya buat anak saya, katanya mau dagang nggak punya modal rumah saya gitu. Ya, dan ada rezekinya kali saya nabung lagi dia. Amin. Ya. Ini bagus banget tuh imannya. Masa kita kalah maki yang 6 juta ini Pak ya. Ya, saya dodong rasanya yang ngasih cuma 1,5 ya. Nah itu kaki 6 juta tabungan umrohnya sampai dia kayak dikalahkan untuk membantu saudara-saudara kita Palestina. Ya Allah. Yang kita bisa, yang kita punya segera ya. Insya Allah nanti akan Allah ganti Pak ya. Amin. Terus yang kedua, para bapak sekalian, bagi yang ingin melepas ya jamaah umroh, nanti salat subuhnya di sini. Ya udah nih begini dah, ya. Nanti salat subuh di sini, jam 4 kita pelepasan, terus kemudian salat subuh, kemudian berangkat udah. Ya, karena jam 7 kita sudah harus masuk restoran di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, jam 7 sudah harus sarapan di sono. Kemudian jam 10.45 sudah take off terbang menuju ke kota Jeddah. Ya. Insya Allah nanti kita akan berangkat selama 10 hari. Tanggal 20 hari Senin jam 9 pagi sudah landing di Jakarta. Karena pesawatnya direct, artinya tidak transit. Ya. Insya Allah mohon doanya para bapak sekalian. Amin. Ya, dan insya Allah nanti
Kita akan berangkat lagi pada akhir Januari ya, di awal Februari, dan yang terakhir keberangkatan di awal Ramadan. Ramadan juga. Iya, awal Ramadan. Amin. Yang pahalanya bersama haji bersama Nabi. Ya, guru ya. Hajjatan ma'i, haji bersama Nabi. Maka umrahlah di bulan Ramadan. Kemudian para bapak hari sekalian, alhamdulillah juga sepanjang perjalanan taklim kita, pertama kali dibuka emang sama guru kita. Ada 2 tahun kali ya, guru ya. Pertama kali dibuka. Waktu itu saya mohon datang ke rumah guru untuk membuka perdana taklim kita, dan alhamdulillah berjalan. Dan alhamdulillah jamaahnya kompleks dari berbagai daerah, ya alhamdulillah terus bertambah. Nah, akhirnya insya Allah sudah kita bikin kepengurusan Majlis Taklim malam Sabtu. Saya belum share, ya mau dilantik, ya saya mau berangkat apa? Berangkat umroh ya. Jadi insya Allah nanti akan kami share, dan udah kami bentuk kepengurusannya, dan yang senior-senior, yang tua-tua ya penasehat ya. Kemudian yang muda-muda ya kita berjuang di jalan Allah untuk saudara-saudara teman-teman kita yang pengen belajar, pengen ngaji, kita bantu bersama ya, kita berjuang bersama. Insya Allah kalau yang emang pengen jadi pengurus gitu ya, tinggal WA saya aja ya, nggak apa-apa, namanya orang berjuang kan, bisa dengan materi, bisa dengan tenaga ya, bisa dengan support ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti akan kami share kepengurusannya untuk supaya perjalanan Majlis Taklim lancar. Nah, kemarin udah kita uji coba itu Pak, dengan panitia tur, panitia maulid, alhamdulillah ya. Jujur waktu lagi asrokol itu kemarin ya, maulid kita sambil dibagiin besek itu ya, mata saya berlian-lian, masya Allah. Ternyata kebersamaan, persatuan kita tidak memandang siapa kita, dari mana kita, tapi karena untuk kita belajar bersama, semangat semuanya. Ya, insya Allah nanti akan saya umumkan nanti mungkin ya setelah saya pulang umroh ya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, amin, bisa balik lagi kemari, ya, bisa masih menjadi pelayan buat bapak-bapak untuk belajar kita bersama Pak ya. Tadi sampai kalau guru kita, masya Allah Pak, luar biasa ilmunya ya, masya Allah banyak sekali, ya banyak menginspirasi, menambah kita semangat mengisi sisa usia kita yang kita nggak tahu kapan kita akan pulang, ya. Oleh karena itu kepada guru kita, terutama yang kepada donatur ini Pak untuk Palestina, guru ya, mohon didoain sekali, amin, biar Allah kasih keberkahan, amin, Allah kasih tambah rezekinya, amin, Allah, dan bermanfaat untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Amin. Kepada guru kita, falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارضنا وارض عنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.